Situ ya Pak. Sudah kan dipotong. Ya. Iya, iya. Ini 9. Ya, malam. Jalan kan? Iya. Nggak kenceng itu pelok-pelok tuh. Jadi ada ini. Nah, 90. Ya. Iya, yang Marsani. Marsani. Marsani ya Pak Kun ya. Disegel. Tolong Pak. Tolong Pak. Mas Rani. Siapa Pak Kun? Mas Rani. Berapa Pak? Sesuai dengan tugas 20. Berapa Pak dari Pak Kuasa? Berapa? 19,20. Berapa? 19,20. Ya, kalau dari tergugat luasnya punya tergugat itu 30 kali 90 yang mulia. Cuma di tengah ini sudah yang 10 kali 90 sudah milik orang. Mohon izin menyampaikan, kami pada tahun 2022 itu mengajukan pengukuran ulang ke BPN secara resmi dan dihadiri oleh aparat keamanan. Pada saat itu patok sudah kami pasang, nah, ternyata dicabut. Itu nanti kami buktikan di pengadilan. Nah, tadi yang kedua bahwa dari sertifikat kami itu sertifikat kami di sebelah sini ada berbatasan dengan rencana jalan. Nah, tapi itu hanya rencana, belum ada realisasi di lapangan. Ya. itu dari penggugat ya. Kalau dari tergugat hari ini sampaikan cukup yang mulia. Sesuai dengan faktanya yang ada di sini. Dari turut tergugat ada yang disampaikan. Izin majelis satu lagi, karena ini keterkaitan produk dikeluarkan oleh BPN, mohon izin karena kan sebelumnya kami tidak menerima nih bukti dari tergugat, karena ini produk dari BPN, kami mohon izin warkah dikeluarkan. Jadi ya, mohon melalui majelis hakim warkah untuk penggugat itu dihadirkan di persidangan. Ya, siap. Siap. Ya, itu ya. Siap. Mohon lewat surat aja, nanti kami pertimbangkan permohonannya ya. Siap. Ya, nanti kami tembuskan juga majelis. Ada lagi? Cukup ya, tergugat cukup, turut tergugat cukup ya. Cukup. Berarti nanti kita sidang berikutnya tadi 2 minggu dari sekarang ya. Iya. Ke tanggal 12 Desember 2023 dengan agenda saksi dari penggugat ya. Nah, selesai hari itu ya Pak ya. Sekaligus dibawa semua ya. Oh ya, ada bukti tambahan tadi ya. Dari penggugat juga ada. Nah, dari tergugat tinggal upload tadi ya. Cukup, ada lagi Pak? Cukup. Kalau gitu sidang kami tutup ya. Terima kasih semuanya ya. Bisa meninggalkan. Terima kasih majelis. Dan perkenalkan saya Satriadi selaku Wakil Ketua Pengadilan, ini Bapak Dedi.
selaku Panwat Pendata juga selaku humas di sini. Informasi pertama dulu ya, informasi pertama dulu yang mau kami sampaikan bahwa ini yang tadi yang dilihat oleh rekan-rekan wartawan adalah proses dalam sebuah perkara perdata. Ya, dalam proses sebuah perkara perdata, intinya dalam proses sebuah perkara perdata itu ada para pihak yang namanya penggugat dan tergugat saling bersilangan pendapat, saling bersilangan sengketa ya terkait sebuah objek perkara. Dalam perkara tersebut yaitu menyangkut tanah. Terkait dengan perkara perdata ini intinya ini sebetulnya murni sengketa antara pribadi melawan pribadi ya, intinya dua pihak itu saling menunjukkan kepentingan pribadinya yang menyangkut tentang perkara tanah. Kemudian untuk perkara tanah ini ya, untuk perkara tanah ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 memang diwajibkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat. Maksud pemeriksaan setempat itu untuk melihat lokasi objek yang dipersengketakan. Satu, memastikan apakah objeknya itu betul-betul masih ada. Ya, siapa tahu ternyata tidak ada kan. Siapa tahu kena banjir atau kena bencana alam, ternyata hilang. Kan? Jadi apa yang mau diperebutkan? Kan begitu. Kemudian juga untuk memastikan luasannya, objek sengketanya seperti apa, batas-batasnya. Itu kan batas utara dengan siapa, selatan dengan siapa, timur dan siapa, barat dan siapa, untuk memastikan itu. Nah, itu yang menjadi ininya. Dan informasi terkait dengan perkara ini oleh perkara ini bukan perkara yang harus dikaburkan ya, identitas para pihaknya. Mungkin kami sampaikan ini perkara gugatan perdata ya nomor 17 PDTG 2023 ya, antara para pihak ini Alek Pandi ya sebagai penggugat melawan melawan Soding ya. Alek Pandi ini sebagai penggugat, Soding ini sebagai tergugat. Dan tanah yang dipersengketakan ini adalah menyangkut ini tanah yang terletak di Jalan Inskup yang tadi dilihat ya, di Jalan Inskup. Itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya terkait dengan materi perkara karena kebetulan saya selaku wakil ketua pengadilan dan juga ini orang pengadilan juga yang di sebelah saya, jadi kami memang terkait dengan kode etik tidak bisa mengomentari materinya ya, tetapi mengenai informasinya itulah yang informasi yang bisa kami berikan ya. Dan saya garis bawahi juga pemeriksaan setempat itu memang adalah kewajiban dari majelis hakim untuk melakukannya terkait dengan perkara tanah ya, terkait dengan perkara tanah itu kewajiban mereka harus melakukan itu ya, untuk memastikan objek sengketanya. Tetapi mengenai siapakah yang punya itu tidak ditentukan di dalam pemeriksaan setempat, tetapi nanti ditentukan pada saat putusan akhir ya. Dan untuk putusan akhir ini saya rasa semua pihak bisa mengaksesnya karena akan disampaikan atau dipublikasikan secara terbuka di internet. Silakan nanti pada saat putusan silakan nanti cek di web kami, di SIPP kami, juga di Direktori Putusan Mahkamah Agung ya. Di Direktori Putusan ini terbuka. Untuk perkara ini cuma dapat kami sampaikan informasinya seperti ini ya. Dulu memang pernah diajukan perkara yang sama dengan isi putusan dari tingkat pertama ya, sampai di tingkat pertama itu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan hal itu kemudian dikuatkan di pengadilan tinggi sampai dengan kasasi ya, begitu ya. Dan kembali lagi kepada asas ya, asas kami pengadilan itu bahwa kami tidak boleh menolak sebuah perkara. Apapun perkaranya itu, mau dibilang ini perkara Ya, sama ibaratnya kalau ada orang mau menggugat yang maha kuasa ke sini ya, kami tidak boleh menolak di
ini, tetapi apakah itu beralasan atau tidak, majelis hakim lah yang menentukannya, begitu ya. Kalau orang ini mau mengajukan gugatan ya ke pengadilan atau misalnya mau mengajukan permohonan, kami tidak punya kewenangan untuk menolak itu. Sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, kita terima. Tetapi apakah itu dikabulkan atau tidak, itu menjadi kewenangan hakim. Tapi pada pokoknya semua perkara yang pernah diajukan ke pengadilan, yang perkara yang pernah diajukan di pengadilan itu, ya, untuk putusannya itu kurang lebih ada 3 macam, ya. 1, gugatan diterima, 2, gugatan ditolak, atau ketiga, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau gugatan itu ditolak, sebentar, untuk yang gugatan dikabulkan dulu ya, dikabulkan dulu itu artinya mengabulkan gugatan penggugat ya, dan itu kalau berkekuatan hukum tetap bisa dieksekusi. Apabila gugatan ditolak, maka semestinya itu berlakulah asas ne bis in idem. Tetapi yang saya sampaikan tadi, apabila itu isi putusannya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima, maka itu masih bisa diajukan kembali. Oleh karena alat bukti atau materi perkaranya belum diperiksa, tetapi dipandang bahwa gugatannya cacat secara formil yang diajukan orang lain ya, tapi selebihnya nanti majelis yang memutuskan ya. Karena itu kalau kita cuma sekedar cek aja di SIPP. Jadi Pak, seandainya ini kan ada putusan, kan sudah putusan, ada putusan lagi.